Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nurzeha, Pendidikan Biologi semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 117020646. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahan ajar berupa storyboard. Yang akan dibahas yaitu tentang apa itu pengertian dari storyboard, bagaimana langkah-langkah cara membuatnya, dan apa sih kesulitan yang dirasakan saat membuat storyboard ini. Nah, storyboard merupakan suatu sketsa gambar yang disusun dengan urut berdasarkan naskah cerita. Nah, dengan storyboard maka pengarang cerita bisa menyampaikan cerita lebih mudah pada orang lain. Nah, karena dengan storyboard ini seseorang pembuat cerita bisa membuat seseorang membayangkan suatu cerita dengan mengikuti gambar-gambar yang telah disajikan, sehingga bisa mendapatkan persepsi yang sama dengan ide yang telah dibuat. Apa itu fungsi dari storyboard? Nah, fungsi storyboard yaitu sebagai media konsep dan ungkapan yang kreatif dalam menyampaikan ide atau gagasan. Nah, dan pada storyboard juga seseorang bisa menambahkan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, dan arahan informasi lainnya. Nah, jika dalam pendidikan, storyboard ini sangat berfungsi untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat storyboard yaitu pertama, kita harus mencatat poin-poin penting, ide, dan juga konsep yang akan ditampilkan dalam storyboard. Nah, seperti kita pertama menentukan dulu nih apa itu materi yang mau kita buat untuk bahan ajar storyboard ini. Nah, setelah mendapatkan materi apa yang akan dibuat, lalu kita tentukan apa aja bahan-bahan yang akan kita tuangkan di storyboard itu. Baiklah, langkah yang kedua. Nah, setelah tadi kita di langkah pertama kita sudah mendapatkan materi apa yang akan kita bahas, kemudian kita sudah mencatat poin-poin penting dan juga sudah merangkum materi dengan bahasa yang mudah dipahami, dan juga sudah mengumpulkan gambar-gambar apa aja sih yang akan kita tuangkan di storyboard itu. Nah, kemudian dalam sebelum kita mentuangkan ke storyboardnya itu, saya membuat alur dulu nih, alur bagaimana storyboard dari awal sampai selesai itu bagaimana. Nah, karena di storyboard ini saya membuatnya di PowerPoint, jadi saya membuat alur dari setiap slide-nya. Jadi slide pertama itu apa, lanjut slide kedua apa, slide ketiga apa, sampai slide terakhir. Nah, ini storyboard yang saya buat. Saya memakai materi yaitu sistem ekskresi manusia. Di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, dan juga evaluasi. Nah, selanjutnya dicantumkan juga kompetensi dasar atau KD dan juga indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini itu ada 2 orang anak yang sedang di taman. Nah, di sini ada bu guru yang memberikan penjelasan. Ini pengertian ekskresi, organ ekskresi,
semuanya seperti ini. Jadi ada gambar dan juga ada keterangan. Nah, selesai. Nah, setelah itu ada evaluasi berupa lembar kerja siswa. Selesai. Nah, adapun kesulitan yang saya alami dalam membuat storyboard ini yaitu pertama saya masih bingung gitu, apa sih storyboard itu gitu, karena sebelumnya itu belum pernah melihat atau mengalami pembelajaran berbasis storyboard. Kemudian masih kebingungan juga antara dimana nih membuatnya, apakah harus di PowerPoint kah atau kita gambar tulis tangan atau bagaimana, itu saya masih bingung. Nah, mungkin itulah karya saya yang bisa saya buat dalam storyboard itu. Kelebihan yang menurut saya dari storyboard itu, siswa akan lebih senang dalam pembelajaran karena di situ adanya cerita, kemudian ada gambar-gambar juga sehingga siswa itu tidak terlalu bosan saat pembelajaran, dan juga menurut saya itu cukup menarik. Untuk kekurangan storyboard, menurut saya yang pertama, siswa harus memiliki tingkat membaca yang tinggi karena bahan ajar ini berbasis story atau cerita. Jadi siswa itu harus membaca cerita dari awal sampai akhir untuk memahami materi atau tujuan dari storyboard ini. Dan yang kedua, dalam biologi, jika menjelaskan tentang proses mungkin agak sedikit kesulitan karena menurut saya lebih efektif untuk proses itu menggunakan video. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai bahan ajar storyboard yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ada sesuatu yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.